Desa Sumbergayam memiliki potensi besar akan adanya masyarakat terdidik. Desa ini memiliki lembaga pendidikan yang dapat dijajaki sejak balita hingga remaja, mulai dari TK sampai SMK. Pendidikan agama jelas tidak ketinggalan. Beberapa pondok pesantren berdiri kokoh di desa ini. Desa ini kaya akan santri. Tidak hanya itu, potensi keluarga terdidik tersebut dibuktikan dengan hasil kuesioner yang disebarkan merata pada setiap RT dengan responden sebanyak 65 keluarga dan menunjukkan bahwa setiap anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Keluarga maslahah adalah konsep untuk menyebut keluarga yang bahagia, sejahtera, dan taat pada ajaran agama Islam dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Untuk mewujudkan keluarga yang maslahat, diperlukan kesadaran tinggi dalam bidang pendidikan. Bagaimana tidak, dalam rumah tangga banyak persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan pikiran yang tenang dan sudut pandang yang lapang. Seseorang dengan pemahaman pendidikan yang mantap diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan bijak. Nah, hal inilah yang mendasari kami memilih tema keluarga terdidik yang sadar akan pentingnya pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Widan Alfarahman. Saya tinggal di RT 2 RW 1 Dusun Jajar, Desa Sumbergayam, di Kecamatan Nurenan, Kecamatan paling timur Kabupaten Trenggalek. Jadi saya dua bersaudara dengan kakak. Tapi untuk kondisi sekarang di rumah itu saya sudah sendirian. Jadi kakak, ibu, bapak, kakek dan nenek dulunya pernah ada dan sekarang sudah meninggal dunia semua. Yang terakhir itu kakak di tahun 2022 karena suatu penyakit lah, seperti itu. Jadi untuk background keluarga, jadi dari kakek dan nenek. Ini loh, kakek itu dulu perangkat desa, selain perangkat desa juga terlibat aktif di pondok. Kemudian nenek itu petani, jadi dulu nenek itu pengepul atau tengkulak gitu, tengkulak padi, tengkulak gabah sebelum jadi padi, ya nanti dijual lagi. Tapi yang sebatas Desa Sumbergayam aja, terutama di Dusun Jajar. Kemudian untuk bapak dan ibu, untuk bapak itu adalah ini terakhir itu pengawas, tapi sebelumnya ada guru, jadi pengawas pendidikan di Trenggalek. Untuk ibu itu dosen di Universitas di Tulungagung. Untuk kakak sebelum meninggal, tepat sebelum meninggal itu kakak diterima jadi dosen. Sedangkan untuk saya sendiri itu sekarang masih mahasiswa pasca sarjana di Universitas di Surabaya, di ITS. Nah, untuk riwayat pendidikan untuk kakek dan nenek itu saya jujur kurang tahu, karena ya orang dulu lah, orang kelahiran di 1940-an, jadi sebelum Indonesia merdeka kan. Jadi ya saya juga tidak bisa menjamin pendidikannya apa. Cuman menurut saya pribadi ya, untuk kakek dan nenek itu terdidik secara adab, karena kan jadi di Desa Sumbergayam itu, terutama rumah saya itu kan tepat di utaranya pondok. Jadi dan dulu pun kakek itu juga ini termasuk orang-orang pondok lah, orang-orang lingkungan masjid lah. Jadi ya, dan nenek itu pun murid dari orang tuanya kakek. Jadi ya terdidik lah secara keagamaan, secara adab. Kalau untuk bapak dan ibu, bapak itu yang asli Sumbergayam itu bapak. Jadi bapak itu alhamdulillah mampu mengenyam pendidikan sampai ini pasca sarjana, jadi terakhir itu magister S2 di Universitas Swasta di Surabaya. Sedangkan untuk ibu, jadi tepat sebelum meninggal karena COVID di 2021, ibu itu menyelesaikan studi S3-nya, jadi selesai sidang, kemudian terkena COVID, kemudian meninggal. Itu untuk kakak sendiri, alhamdulillah pernah mengemban pendidikan di luar negeri untuk pasca sarjana S2 atau master, yang kemudian digunakan untuk mendaftar jadi dosen di Universitas di Jogja. Sedangkan untuk saya sendiri itu ya sekarang masih mengemban pendidikan tinggi di Surabaya tadi, di ITS.
Jadi kan alhamdulillahnya kan saya dan kakak itu kan bisa sekolah. Jadi dan juga mempunyai mindset untuk mengejar pendidikan. Ini tidak lepas dari bagaimana kedua orang tua itu mendidik kami. Terutama sebenarnya ini yang paling saya ingat dulu itu adalah bagaimana kakek memberikan pesan ke ibu. Jadi inti pesannya itu pada waktu kecil kan saya itu bandel, jadi pengen banyak hal, pengen mainan banyak kan beberapa kadang ya alhamdulillah karena ya kita cukup berada, jadi ya kakek itu selalu mengatakan ya udah diturutin aja keinginan Wildan, nanti kalau udah besar juga pasti paham. Jadi di sini tuh saya diberikan inilah, cukup diberikan keleluasaan, diberikan dimanja lah namanya, dirawat dengan baik, secara keinginan itu banyak yang dipenuhi. Tapi di saat yang sama tidak hanya memenuhi keinginan saja. Jadi salah satu hal yang ini perlu ditanamkan juga kalau yang saya alami itu bagaimana kita paham antara hierarki orang tua dan anak. Bagaimana orang tua itu bisa memberikan dan juga bisa menahan. Dan itu yang dibentuk di sini di keluarga ini. Bagaimana bapak ibu itu memang benar memberikan sesuatu ketika kita ingin itu dikasih, cuman di saat yang sama kita juga diminta sesuatu. Kalau dulu sih ya inilah hal-hal sepele seperti kalau bisa ranking baru dibelikan kalau sekolah, atau ya sebatas mau belajar nanti ini diberikan jajan kayak gitu. Terutama dulu ini yang juga cukup membekas itu ini kan puasa itu kan kalau kan di rumah ada musola. Nah di musola kan ada tarawih. Nah pas puasa itu sholat tarawih itu ada semaan Al-Quran. Nah ya yang ngaji imamnya ya yang lain ikut imam. Nah kalau saya bisa ikut setiap hari, saya ingat banget ini, saya dikasih uang. Apalagi pada waktu itu kan ya kan saya kan suka game, suka main game, sehingga saya pasti pengen beli kaset PS, dulu kan zamannya PS2 ya. Nah jadi saya dikasih uang, setiap kali ikut semaan, satu hari dapat 20.000, lumayan deh. Uangnya kan bisa buat disimpan atau beli mainan atau gimana kan. Jadi pas saya SD, dan itu bentuk-bentuk reward and punishment kalau kita mengatakannya kan, itu yang ditunjukkan. Selain reward and punishment, jadi sebelum implementasi reward and punishment ini tadi kan ada hierarki. Nah bentuk menunjukkan hierarki itu bagaimana, terutama pas kecil, karena kan pas ketika SMA itu kakak kan udah ini, jadi ketika kakak SMA itu kan kakak harus kos di Tulungagung, sedangkan pas kakak SMA saya sendiri sudah SMP, dan SMP-nya kan di kota, jadi kan jauh. Jadi pas terutama ketika kami SD, jadi kelas 6 dan kakak pas SMP, dan saya SD dari kelas 1 sampai ya kelas 6 lah, itu ini dalam proses parenting yang dilakukan Bapak Ibu itu diusahakan setiap Sabtu Minggu itu kita ada momen keluarga. Biasanya sih hanya momen keluarga itu hanya keluar ke Tulungagung nyari makan atau wisata kemana. Jadi dengan begitu kan ada kedekatan antara saya dan kakak dengan bapak dan ibu, sehingga komunikasi itu bisa lebih terbuka nantinya. Harapannya itu di situ. Dan juga dengan proses pendekatan seperti itu akan kelihatan bahwa ini kedua orang tuaku. Jadi bapak yang jadi sopir, jadi pemimpin, dan ibu sebagai yang ngontrol keuangan lah. Dan juga ya kalau dalam kondisi rumah sih biasanya ya ibu pun memberikan ini pendapat. Disitulah bentuk komunikasi seperti itu, meskipun terlihat sederhana dan sebatas hanya makan bersama kan sebenarnya, tapi itu bisa menunjukkan hierarki keluarga, bisa menunjukkan bahwa memang ada orang yang harus kita segani di dalam keluarga. Bukan hanya tentang keinginan kita sendiri, keinginanku sendiri, aku pengen ini, aku pengen itu, enggak bisa seperti itu. Karena kan di kondisi seperti itu kan kita tidak punya power sebagai anak. Ya, yang sebagai anak kita cuma punya hak untuk dipenuhi keinginannya, dan juga punya kewajiban untuk berlaku sebagai anak. Kalau dalam hal ini ya belajar. Selain belajar mengabdi pada orang tua, itu kan berarti seperti itu. Jadi itu selain kita membentuk hierarki, kalau hierarki tadi terbentuk kan, jadi
kita sering keluar bersama, kita sering berkomunikasi antara ayah dan antara kedua orang tua dengan anak. Nah, kemudian baru sistem yang kedua yang tadi yang sudah saya ceritakan di awal tentang reward and punishment, hadiah dan juga hukuman. Terutama yang dikuatkan di sini itu adalah hadiah. Jadi kita harus memberikan suatu target untuk anak agar dia itu mau berbuat lebih sih, dan ketika itu tercapai kita beri hadiah. Seperti saya contohkan tadi, yang mana paling gampang lah, saya dulu kan nggak suka ngaji itu kayak ya ngaji tapi jangan lama-lama, tapi pas puasa dengan diberikan hadiah uang, meskipun awalnya kan karena uang. Jadi saya ikut semaan Al-Quran setelah tarawih di musola. Jadinya ya untuk sekarang pun saya tidak seburuk itulah untuk ngaji Quran, dan bahkan sekarang pun saya sudah bisa menargetkan pada diri saya sendiri bahwa setiap puasa saya harus khatam minimal 1 kali, kalau bisa lebih alhamdulillah. Hal seperti itu akan terbentuk. Selain itu juga terutama di SD kan, biasanya kalau saya pengen punya sesuatu pasti orang tua mengatakan harus ranking 1, kan dulu masih ada sistem ranking kan. Kalau nggak gitu ya, kalau disesuaikan dengan kondisi sekarang ya berarti harus rajin belajar. Misal kalau belajar nanti diberikan jajan, tapi ya itu harus terus berkembang. Jangan reward dan punishment-nya atau reward-nya itu jangan hanya belajar jajan, harus naik lah. Karena kalau seperti itu nanti akan ketergantungan juga. Dan ya itu yang alhamdulillahnya berhasil diterapkan pada kami berdua, sehingga kami sebagai anak itu bisa patuh lah dan dengan kedua orang tua, mau mengabdi ke orang tua, dan akhirnya pun ya jadi seperti ini. Alhamdulillah kan sebelum kakak meninggal, kakak berhasil jadi dosen di Jogja, dan saya pun ya mungkin memang masih bisa dikatakan sukses lah, karena kan masih studi, masih sekolah lanjut. Tapi ya alhamdulillah dalam sekolah lanjut ini pun saya juga bisa dapat beasiswa, karena ya saya dibentuk oleh orang tua untuk mau belajar seperti itu. Biasanya keluarganya Pak Ihsan itu sangat punya kepedulian terutama kepada pendidikan terutama, bahkan saragati bisa. Jadi saya itu ada SMP itu yang awal mengasih mengumpulkan para tukang dan lain sebagainya itu Pak Haji Ihsan, Bu Nani. Setelah itu baru kemudian saya belum punya tanah 27 Ruu itu, begitu saya tunjuk, ini Gus, ini Pak Ihsan, langsung. Dan Pak Ihsan pertama yang hutang selari juta itu malah Pak Ihsan. Nggak punya uang waktu itu. Kalau kepedulian kepada pendidikan sangat tinggi. Di SMP-nya juga sangat tinggi. Terus semua temannya bilang, aku mau menerima Pak Ihsan di NLE. Karena terutama masalah pendidikan sangat tinggi. Pak Ihsan itu terus untuk kegiatan sosial yang lain, seperti misalnya hari-hari besar Islam, PHTI dan sebagainya itu selalu tampil di depan. Tidak hanya orangnya, ya plus duitnya. Sulit kuliah koyomi kangen pokoknya. Karena memang apa ya, belalah bersama ya tadi saya bilang kan ekonomi lancar. Beliau seorang kepala sekolah, kepala pendidikan di Kabupaten Trenggalek, istrinya seorang dosen, jadi bisa dua-duanya. Tidak lancar kemudian duitnya. Ini Bu Nani banyak uangnya, Pak Ihsan juga banyak, Ainin juga tidak ngeragati sekolah, Wildan juga enggak, itu pintar semua. Nah, ngajinya di sini semua. Nah, waktu kecil itu lainnya masih jilid 1-2, dia sudah hampir tamat Qurannya. Pinternya ya, memang barokah dari sering sodakohnya kepada umat, terutama pada pendidikan. Kedua, maka PHPI. Pak Ihsan itu juga sering menjadi ketua panitia Agustusan. Semua sekarang karena apa ada kurang satu ya,